Donald Trump lagi-lagi jadi sasaran kemarahan. Tapi kali ini, ancamannya datang lewat surat dari seorang imigran ilegal. Isinya, ancaman pembunuhan. Siapa sebenarnya orang ini? Apa motifnya? Dan bagaimana reaksi pemerintah AS? Berikut ceritanya. Pria bernama Raymond Morales Reyes, 54 tahun, bukan warga negara AS. Ia adalah imigran asal Meksiko yang tinggal tanpa dokumen resmi di Amerika Serikat. Pada 21 Mei lalu, ia mengirim surat bertulisan tangan ke pemerintah AS. Isinya sangat mengejutkan. Ia menyatakan rencana untuk membunuh Presiden Donald Trump. Surat itu ditulis dengan tinta biru di atas kertas bergaris. Berikut kutipan sebagian isinya. Kami muak dengan presiden ini yang mempermainkan kami orang-orang Meksiko. Anda telah mendeportasi keluarga saya, dan saya pikir sudah saatnya Donald J. Trump menerima balasannya. Saya akan menembaknya di kepala, lalu mendeportasi diri saya sendiri. Dan yang paling mengerikan, saya akan menemuinya di salah satu acara publik besarnya. Surat ini langsung memicu alarm keamanan. Morales Reyes ditangkap hanya sehari setelah surat diterima. Pihak Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS menyebut bahwa Morales Reyes sudah mencoba masuk secara ilegal ke AS sebanyak 9 kali dari 1998 sampai 2005. Pernah ditangkap karena kasus tabrak lari. Kini, ia ditahan oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai atau ICE di negara bagian Wisconsin sambil menunggu proses deportasi. Sekretaris DHS, Kristi Noem, menyebut penangkapan ini sebagai bukti kerja keras aparat. Ia mengatakan, berkat petugas ICE kami, pendatang ilegal yang mengancam akan membunuh Presiden Trump ini berada di balik jeruji besi. Pemerintah Trump sendiri sejak awal kampanye 2016 dikenal dengan retorika keras terhadap imigran. Bahkan pada 2024 lalu, Trump kembali bersumpah akan menggunakan militer untuk melakukan deportasi massal. Dalam suratnya, Morales Reyes menyebut keluarganya telah dideportasi. Ini mengindikasikan bahwa tindakannya, meskipun ekstrim dan salah secara hukum, didorong oleh rasa frustasi pribadi terhadap kebijakan imigrasi Trump. Sebagai catatan, Trump pernah mengeluarkan kebijakan zero tolerance yang menyebabkan ribuan anak-anak Meksiko dipisahkan dari orang tuanya di perbatasan. Apakah Morales Reyes mewakili kemarahan segmen tertentu dari komunitas imigran? Atau ini hanya aksi individu yang frustasi? Kejadian ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menjelang pemilu Presiden AS 2024, di mana Trump kembali maju sebagai calon utama dari Partai Republik. Retorikanya soal imigran dan Meksiko belum berubah, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Trump menyebut akan memberikan uang bonus hingga 100 USD bagi imigran ilegal yang meninggalkan AS secara sukarela. Kebijakan keras ini jelas menciptakan polarisasi antara pendukung Trump yang melihatnya sebagai perlindungan hukum dan keamanan, dan oposisi yang menilainya sebagai tindakan tidak manusiawi. Peristiwa ini juga mengingatkan kita pada bahaya nyata yang mengancam tokoh-tokoh politik publik, terutama di negara sebesar Amerika Serikat. Ancaman pembunuhan terhadap presiden bukan hal main-main. FBI dan Secret Service terus meningkatkan keamanan menjelang kampanye besar, apalagi setelah insiden seperti ini. Kasus Morales Reyes menunjukkan bahwa kebijakan publik bisa memunculkan reaksi yang sangat pribadi, bahkan ekstrim.
Tapi tindakan kekerasan tidak bisa dibenarkan, siapapun sasarannya.